Ada sekitar 350.000 orang yang dievakuasi untuk menjauh dari kota Pripyat dan juga kota Chernobyl dikarenakan kota tersebut mengalami ledakan reaktor pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat membahayakan atau memberikan penyakit pada orang-orang yang berada di sekitar sana. Chernobyl. Jadi Chernobyl ini adalah salah satu kota mati yang paling besar yang pernah ada. Kota ini mati diakibatkan oleh ledakan reaktor 4 atau ledakan PLTN yang mengakibatkan menyebarnya radiasi masif menyebar ke seluruh wilayah tersebut dan dapat membahayakan nyawa orang yang ada di sana. Lalu kronologi awal mulanya terjadinya bencana Chernobyl ini secara singkatnya itu terjadinya penundaan terhadap uji coba keamanan yang ingin dilakukan pihak PLTN ini yang mengakibatkan mengakumulasi racun kimia yang berbahaya masuk ke reaktor nomor 4 ini, dan juga ada beberapa kesalahan prosedur yang memang juga memicu ledakan tersebut. Dan pada saat ledakan ini terjadi, tim pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang ada di sana tanpa memakai pakaian ataupun alat anti radiasi. Secara tidak sadar, mereka juga ikut terkontaminasi pada saat ikut memadamkan api yang ada di sekitar sana. Lalu pada jam 5, pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api-api yang ada di sana. Keadaan sudah aman, tetapi reaktor 4 masih tetap mengeluarkan asap secara terus-menerus selama berhari-hari yang menyebar ke seluruh wilayah tersebut. Lalu pada tanggal 27 April 1986, pada jam 2, pemerintah mulai menyadari bahaya yang diakibatkan radiasi tersebut sangatlah tinggi dan mulai mengevakuasi kota Pripyat yang pada saat itu 50.000 orang penduduk dievakuasi untuk menjauh dari sana. Dan juga ada 2 orang yang tewas diakibatkan ledakan tersebut. Ada juga sekitar 28 orang dari tim pemadam kebakaran mati selama berminggu-minggu. Setelah mereka selamat dari kejadian tersebut, mereka mati dikarenakan terpapar radiasi tersebut. Banyak dari para pemadam kebakaran tersebut merasa mual, pusing, dan juga kelelahan secara ekstrim, dan juga mereka juga mengalami muntah-muntah diakibatkan adanya efek dari radiasi tersebut. Lalu pada tanggal 27 April 1986, ada sekitar 49.000 warga yang dievakuasi untuk menjauh dari daerah tersebut dikarenakan pemerintah sudah menyadari bahayanya dan menyebarnya radiasi tersebut di daerah kota ini. Mereka dievakuasi menggunakan bus selama kurang lebih 36 jam setelah ledakan itu, dan juga otoritas Uni Soviet juga memperluas evakuasi menjadi 30 km dari ledakan reaktor tersebut. Dan dikarenakan radiasi ini semakin menyebar dan juga semakin meluas, ada juga tambahan evakuasi sekitar 67-68.000 warga di Chernobyl dievakuasi lagi untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut juga semakin berbahaya karena radiasi yang ditimbulkan di sana. Lalu beberapa jam kemudian setelah para pemadam kebakaran berhasil memadamkan bencana tersebut, mereka dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan lebih lanjut. Puluhan pekerja dibawa ke rumah sakit dan petugas pemadam kebakaran juga paling banyak di sana. Ada banyak puluhan pemadam kebakaran yang dibawa ke rumah sakit. Dokter dan para perawat merawat mereka. Dokter dan para perawat awalnya mengira hal ini terjadi hanya karena luka bakar biasa, tanpa mereka ketahui bahwa mereka sudah terkena atau terkontaminasi radiasi yang sangat tinggi pada saat itu. Akibatnya banyak tenaga medis yang tertular radioaktif tersebut dikarenakan mereka tidak memakai baju anti radiasi. Banyak para korban yang sudah terkontaminasi sangat parah oleh radiasi tersebut. Lalu pada saat ledakan pada jam 1 malam, sebenarnya para warga juga sempat terbangun dikarenakan adanya ledakan dari Chernobyl itu, dari reaktor nomor 4. Tetapi para warga hanya mengira kalau ledakan itu adalah sebuah
ledakan pabrik biasa tanpa mengetahui bahaya besar yang akan datang. Beberapa warga juga sempat keluar melihat apa yang terjadi dan melihat kebakaran di reaktor nomor 4 PLDN dari seberang jembatan. Lalu keesokan harinya, mulai jam 7 sampai jam 12 siang, anak-anak dan para warga tetap menjalankan aktivitas mereka seperti pergi sekolah, pergi bekerja, dan yang lain-lain. Lalu tidak lama kemudian, masyarakat setempat mulai merasakan mual, muntah, kepala pusing, dan kulit mereka pun juga berubah menjadi merah dikarenakan adanya radiasi yang ada di sana. Lalu 24 jam hingga 36 jam setelah kejadian tersebut, para warga mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Rumah sakit di Pripyat mulai terpenuhi oleh masyarakat setempat dikarenakan banyak dari masyarakat setempat yang memang tertular oleh radiasi tersebut. Dan pengumuman evakuasi pun juga sudah disiarkan untuk memberitahu seluruh masyarakat bahwa akan ada bencana besar, yaitu radiasi yang akan menyebar ke seluruh kota dan memulai evakuasi. Lalu beberapa minggu setelah evakuasi, beberapa hewan di sana pun juga sudah mulai mati dikarenakan tertular juga oleh radiasi. Ada juga beberapa hewan yang mulai ditembak oleh pemerintah dikarenakan takutnya menyebarnya virus lewat pada binatang tersebut. Dan juga ada beberapa tanaman yang menguning atau mati akibat tertular oleh radiasi tersebut dikarenakan radiasi ini terlalu tinggi di wilayah tersebut. Hewan ataupun tumbuhan pun juga ikut terserang. Dan setelah evakuasi, ada sekitar 1.200 bus yang datang untuk mengevakuasi semua masyarakat yang ada di sana. Totalnya mencapai sekitar 49.000 orang yang dievakuasi dari 1.200 bus yang ada. Dan itu membutuhkan 3 sampai 4,5 jam untuk mengevakuasi mereka semua. Dan dikarenakan beberapa kendaraan, beberapa bus memang terbilang penuh dikarenakan terlalu banyaknya warga yang dievakuasi, beberapa kendaraan militer pun juga turut ikut membantu seperti truk, ambulans, ataupun kendaraan militer lainnya. Dan warga di Pripyat yang dievakuasi tidak hanya dipindahkan ke satu tempat saja, mereka juga dipindahkan ke berbagai tempat seperti Kiev dan desa-desa yang ada di sana. Dan kebanyakan orang di sana dipindahkan ke Kiev itu karena tujuan utamanya memang Kiev adalah tempat terdekat dari kota tersebut, dan banyak juga warga tersebut yang memang memiliki kerabat di kota itu. Karena diketahui bahwa kota Pripyat memang sudah tidak bisa dihuni lagi dikarenakan adanya radiasi yang terlalu tinggi yang menyebar di sana. Pemerintah Uni Soviet mulai membangun kota baru lagi yang bernama Slavutich pada tahun 1986. Tujuan dibangunnya kota ini khusus hanya untuk menampung masyarakat di Pripyat yang kehilangan rumah mereka dan juga pegawai PLDN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang kehilangan rumah dan pekerjaan mereka di sana. Mereka mendapatkan rumah secara gratis di kota ini yang diberikan oleh pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Dan secara bertahap ada total sekitar 350.000 orang yang dipindahkan dari Pripyat menuju ke kota-kota lain, terutama di kota Slavutich. Dan sebenarnya kota Pripyat ini sampai sekarang pun juga mati secara permanen, ditutup total oleh pemerintah. Dan tempat ini mungkin hanya akan digunakan untuk wisata ketat. Dan hingga sekarang pun kota Pripyat pun masih tetap menjadi kota mati dan tidak dapat dikunjungi oleh siapapun. Dan tempat ini pun juga dijadikan sebagai tempat penelitian bagi pemerintah atau wisata yang diatur ketat. Dan tentu saja tempat ini sudah tidak diperbolehkan secara legal menjadi tempat tinggal bagi siapapun. Dan ada juga beberapa dampak lingkungan atau geografis yang disebabkan oleh bencana Chernobyl ini. Pemerintah juga melarang sekitar radius 30 km dari bencana reaktor nomor 4 ini untuk ditinggali manusia selama ribuan tahun dan juga dikosongkan secara total.
Radiasi yang tinggi juga membunuh puluhan hektar hutan pinus, mengubah warna pohon menjadi coklat kemerahan. Yang tidak lama kemudian, pohon tersebut akan mati setelah berubah warna merah kecoklatan. Dan juga angin ini membawa reaktor ini menuju ke arah utara dan juga barat Eropa yang mencemari wilayah seperti Rusia, Belarus, dan juga Skandinavia. Wilayah besar Eropa bagian barat pun juga sudah tercemar oleh radioaktif ini. Isotop berbahaya seperti cesium-137 dan iodin-131 masuk ke dalam tanah dan juga mencemari rumput-rumput yang ada di wilayah tersebut, dan juga masuk ke dalam susu sapi serta produk pertanian yang ada di wilayah Eropa. Akibat mencemar dan meluasnya radiasi ini, anak-anak di wilayah sekitar Belarus, Rusia, dan Ukraina tercemar atau terkena penyakit kanker tiroid akibat susu yang mereka minum yang tadinya sudah tercemar oleh iodin 131 pada minggu-minggu pertama setelah bencana tersebut. Dan juga ratusan pekerja yang memang ditugaskan untuk membersihkan puing-puing bekas ledakan tersebut, mereka juga sempat terkena karsinoma, katarak radiasi, dan juga gangguan sistem imun akibat tercemar oleh radiasi pada saat membersihkan wilayah tersebut. Dan banyak juga beberapa orang yang memang terkena PTSD atau pasca trauma yang sangat berat, stres akibat tertular oleh radiasi ini. Dikarenakan beberapa dari mereka juga memang sakit-sakitan ataupun juga terkena beberapa macam penyakit akibat adanya radiasi ini. Uni Soviet juga sempat untuk menutup-nutupi bencana tersebut yang akhirnya juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap kaum pemerintah pada saat itu. Presiden Uni Soviet pada saat itu, Mikhail Gorbachev, juga sempat mengakui bahwa bencana Chernobyl ini adalah salah satu alasan utama kenapa Uni Soviet pada saat itu bisa hancur pada tahun 1991. Lalu akibat terjadinya bencana ini, industri PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang lain juga sempat mengalami amukan massa dari masyarakat agar PLTN ini ditutup. Akibat terjadinya hal tersebut, masyarakat pun juga merasa was-was dan takut akan terjadi hal yang sama kepada mereka. Mereka pun juga sempat memperketat pembangunan PLTN yang baru selama beberapa dekade. Dan juga seluruh tanaman yang ada di Pripyat pun juga sudah mulai menguning dan juga mati akibat terkena dampak dari radiasi yang ditimbulkan oleh bencana ini, yang sudah menandai bahwa kota ini sudah tidak aman dan akan menjadi kota hantu. PBB dan WHO memproyeksi ada sekitar 4.000 hingga 9.000 nyawa yang melayang akibat terjadinya kasus Chernobyl ini. Mereka terkena kanker jangka panjang di kalangan penduduk yang paling parah terpapar. PBB dan WHO memperkirakan ada sekitar 4.000 sampai 9.000 orang yang meninggal akibat terkena kanker dalam jangka waktu yang panjang. Ditemukan ada sekitar 6.000 kasus kanker tiroid pada anak-anak yang mengkonsumsi makanan terkontaminasi radiasi, meski tingkat kesembuhannya juga termasuk tinggi ya. Ada lebih sekitar 98% yang sembuh dari penyakit ini. Lalu dalam jangka waktu 3 minggu sampai 3 bulan ada sekitar 28 orang yang meninggal akibat terkena ARS atau Acute Radiation Syndrome. Jadi organ dalam mereka hancur secara bertahap, secara perlahan, diakibatkan sel-sel mereka yang sudah terkontaminasi oleh radiasi. Lalu dalam hitungan minggu, hutan-hutan yang ada di sana pun juga ikut mati dan juga berubah warna menjadi coklat kemerahan.
1990 sampai 1991, 1990 sampai 1991. Kasus kanker tiroid pada anak-anak melonjak drastis diakibatkan anak-anak ini mengkonsumsi susu yang sudah terkontaminasi oleh Lodin 131 itu tadi. Dan setelah diteliti, ternyata dampak dari kasus PLDN ini sudah menjangkau ribuan kilometer dari reaktor nomor 4 atau reaktor yang meledak itu tadi. Namun pemerintah juga membagi zona bahaya sesuai dengan tingkat berbahaya radius yang tercemar di suatu wilayah itu tadi. Seperti contohnya pada radius 10 km, ini adalah zona yang bisa dibilang cukup dekat ya, 10 km dari reaktor nomor 4 itu tadi, atau reaktor yang meledak. Di wilayah ini tingkat radius yang disebabkan oleh ledakan tersebut bisa dibilang cukup tinggi dan juga cukup menghancurkan lingkungan yang ada di sekitar sana, seperti hutan merah ataupun red forest, dan juga beberapa hewan di sana pun dalam hitungan jam mereka mati akibat tercemar oleh radiasi ini. Lalu wilayah sekitar 2.600 km dari TKP Chernobyl ini dilarang untuk ditinggali dan dijaga ketat oleh tentara Ukraina hingga puluhan tahun ke depan. Dan juga pemerintah juga melarang tempat ini di wilayah 2.600 km ini untuk ditinggali. Lalu di luar wilayah 30 km di Belarus, seperti di wilayah Gomel dan Ukraina bagian utara, mengalami hujan radioaktif yang sangat pekat akibat radiasi yang ada di sana pun juga ikut terbawa oleh angin. Lalu tidak lama kemudian, ratusan desa di tempat wilayah ini juga dikosongkan oleh pemerintah dan ribuan hektar lahan pertanian pun juga ditutup akibat tanah-tanah di sekitaran sana juga sudah terkontaminasi oleh cesium 137 yang bisa dibilang cukup tinggi ya pada saat itu. Lalu pada tanggal 28 April 1986, wilayah seperti Swedia, Norwegia, dan juga Finlandia adalah wilayah yang pertama yang menotis ataupun sadar bahwa radiasi yang ada di wilayah Chernobyl sudah sampai ke wilayah mereka. Bahkan di wilayah yang jaraknya lebih dari 2000 km seperti Inggris, bahkan di wilayah yang jaraknya lebih dari 2000 km dari Ukraina seperti Inggris juga mendeteksi bahwa dampak radiasi dari ledakan Chernobyl ini sudah sampai ke wilayah mereka. Kota Narodachi di Ukraina juga menjadi zona eksklusi utama akibat radiasi yang dibawa awan dan angin sudah sampai ke arah mereka. Tidak lama kemudian mereka juga ikut dievakuasi untuk menjauh dari sana. Kota Gomel juga sudah sadar bahwa radioaktif yang dibawa oleh angin sudah sampai ke arah mereka. Pemerintah yang ada di wilayah tersebut juga mengawasi atau melakukan pengawasan yang ketat terhadap makanan dan juga kesehatan warga yang ada di sana dikarenakan radiasi yang ada di sana sudah sampai ke wilayah mereka. Namun untungnya ibu kota Ukraina yaitu kota Kiev, kota ini selamat dari dampak radiasi yang ditimbulkan oleh bencana Chernobyl ini dikarenakan angin membawa radiasi menjauh dari mereka ke arah utara, jauh dari kota Kiev. Namun sayangnya walaupun angin membawa radiasi ini menjauh dari kota ini, ada beberapa waduk yang memang tercemar dan juga sempat membuat warga yang ada di sana juga merasa panik akibat waduk yang ada di sana juga ikut tercemar oleh radiasi ini. Lalu kondisi di kota Chernobyl untuk saat ini bisa terbilang cukup tidak aman untuk ditinggali. Beberapa ilmuwan, petugas, dan juga pasukan militer juga ikut mengelola zona eksekusi ini. Lalu beberapa warga yang memang tetap ngeyel atau seperti para lansia, warga yang memang asli sana, mereka tetap mengeyel, ngetet untuk tetap tinggal di wilayah tersebut walaupun pemerintah sudah melarang dan memperingatkan mereka bahwa wilayah ini itu memang bahaya dan
tidak seharusnya ditinggali, tapi masih tetap aja beberapa orang ataupun orang tua yang tetap ngetet untuk tinggal di sini. Dan pemerintah pun juga ibarat kata apa ya kayak udahlah bodo amat lah. Dan pemerintah juga menoleransi hal tersebut dikarenakan pemerintahnya pun juga sudah muak dengan kemauan mereka. Jadi bisa dibilang ada juga beberapa warga yang tinggal di sana secara ilegal. Walaupun mereka harus memakai pakaian yang ketat setiap hari untuk menjaga agar mereka tidak terpapar agar meminimalisir mereka untuk terkena radiasi tersebut. Fasilitas di Chernobyl seperti hotel, asrama, dan juga administrasi kantor digunakan untuk mendukung pekerjaan para ilmuwan yang meneliti di wilayah tersebut. Akibat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 silam, kota Chernobyl pada saat ini menjadi pos pertahanan militer yang dijaga ketat oleh para tentara Ukraina, dikarenakan wilayah Chernobyl ini juga cukup dekat dengan wilayah Belarus. Dan mungkin dari kejadian kasus Chernobyl ini mungkin bisa membuat kita menjadi lebih sadar akan dan mungkin dari kejadian kasus Chernobyl ini membuat kita menjadi lebih sadar dan mungkin dari kejadian Chernobyl ini membuat kita semakin sadar untuk tidak meremehkan SOP-SOP kecil di mana kita bekerja, karena satu kesalahan kecil seperti ini bisa membuat membuat berdampak besar, berefek, dan juga merugikan orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Dan dari kasus ini, kejadian ini, kalian juga bisa melihat sendiri efek dan bahayanya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Kayak satu kesalahan kecil kayak gitu bisa meratakan kehidupan orang-orang yang ada di Ukraina pada saat itu. Dan untungnya di Indo juga masih belum ada PLTN ini, jadi mungkin lebih aman sih. Kalau misal ada kayak pabrik gitu, kayak pabrik kertas ataupun pabrik tisu kebakar gitu, kayak enggak, efeknya juga enggak terlalu segede PLTN ini. Walaupun ada yang rugi, tapi enggak segede PLTN ini yang asapnya itu bisa dibilang ngebunuh orang. Dan jangan lupa untuk komen di video ini untuk hal-hal menarik yang bisa aku bahas nantinya. See you in the next video and enjoy.